semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari teman kita ya. Jadi teman kita menanyakan mengenai perubahan entalpi ya. Jadi di sini bagaimana cara kita mencari perubahan entalpi pada suatu reaksi gitu ya. Terus ada juga tentang energi ikatan juga ya. Ini semua tentang bab termokimia gitu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke contoh-contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, nah sekarang pada video kali ini ada 3 soal yang akan saya bahas ya. Jadi soal yang pertama, saya bacakan terlebih dahulu ya soalnya. Ini diketahui C tambah O2 menjadi CO2, di data hanya min 394 kJ. Terus H2 tambah setengah O2 itu menjadi H2O, dia data hanya min 242 kJ, dan yang terakhir reaksinya 3C tambah 4H2 itu menjadi C3H8. Data hanya min 104 kJ ya. Maka perubahan entalpi dari pembakaran C3H8 ya, C3H8 tambah 5O2 itu menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Jadi ini yang dicari ya, perubahan entalpinya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mencari perubahan entalpi kalau diketahui beberapa reaksi gitu ya? Ini menggunakan cara hukum Hess gitu ya. Jadi, cara hukum Hess ini itu adalah data H itu tidak bergantung pada bagaimana jalannya reaksi tersebut, tapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Seperti itu ya, bunyi hukum Hess. Nah, bagaimana cara penerapannya? Jadi, di sini kita perhatikan dulu reaksi yang ingin dicari perubahan entalpinya. Ya, di sini ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu senyawanya, terus kita lihat di reaksi yang sudah diketahui. Dia masuk ke dalam reaktan atau dia masuk ke dalam produk gitu ya. Nah, di sini kan C38. C38 dia masuk dalam reaksinya gitu kan. Nah, di reaksi yang diketahui C38 ada di reaksi yang ketiga kan. Nah, berarti karena dia di reaksi yang ketiga tapi dia di produk, berarti kita harus balik supaya C38-nya ada di reaksi gitu ya. Nah, kalau misalnya dibalik, berarti otomatis data H-nya menjadi berubah tanda. Ya, jadi pertama yang negatif menjadi positif, ya, kalau pertama yang positif menjadi negatif gitu ya. Jadi saya tuliskan reaksi yang ketiga itu dibalik. Jadi C3H8 itu menjadi 3C tambah dengan 4H2. Maka data H-nya itu menjadi plus 104. Seperti itu ya. Nah, sekarang lihat juga untuk O2. O2 ada di kiri kan, ada di reaksi. Nah, sekarang kita lihat O2 juga ada di reaksi yang bagian reaksi yang pertama sama reaksi yang kedua. Gitu ya. Berarti reaksi pertama sama reaksi kedua kita tidak ubah posisi gitu ya, kita tidak balik posisinya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang produknya 3CO2 ya, 3CO2. Nah, CO2 ada di reaksi yang pertama. Tapi CO2 pada reaksi yang pertama itu koefisiennya cuma 1 kan, sedangkan ini kan koefisiennya 3. Berarti reaksi yang pertama itu kita kalikan dengan 3 semua. Termasuk data H-nya juga dikalikan dengan 3. Jadi, semuanya ada koefisien 3. 3C tambah dengan 3O2 itu kan, itu menjadi 3CO2. Data H-nya itu adalah min 394 kJ kita kalikan dengan 3 gitu ya, itu menjadi min 1182 kJ seperti itu. Nah, sekarang untuk H2O juga sama, H2O ada di produk kan ya. Di bagian reaksi yang kedua itu H2O juga ada di produk, tapi dia cuma koefisiennya cuma ada 1 ya, sedangkan sini kan 4H2O. Berarti reaksi yang kedua ini kita kalikan dengan 4 seperti itu. Jadi semuanya ada dikalikan dengan 4, jadi 4H2 ditambah dengan ini kan setengah O2 dikalikan dengan 4 berarti setengah kali dengan 4 berarti 2O2 itu menjadi 4H2O. Maka data H-nya itu kita kalikan dengan 4 juga, min 242 dikalikan dengan 4 itu adalah min 968 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti sekarang kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Kita tinggal jumlahkan semuanya. Kalau sudah seperti ini di bagian produk maupun reaksi yang sama kita bisa coret ya. Berarti 3C ini kan sama nih, kita bisa coret ya. 4H2 juga sama, kita bisa coret ya. Jadi tinggal yang berbeda yang kita bisa turunkan. Jadi C3H8 ditambah dengan O2 nya kan 3 tambah 2 gitu kan, berarti 5O2 itu menjadi tinggal sisa C3CO2 sama 4H2O. Data H-nya semua kita tambahkan, itu menjadi totalnya adalah min
2046 kilojoule. Sehingga untuk jawaban yang soal pertama itu adalah yang E. Ya. Untuk yang kedua, diketahui 2NH3 gas itu menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. Delta H-nya plus 97 kJ. Ya. Delta H-nya plus 97 kJ. Energi ikat dari NH3N itu 941 kJ dan H tunggal H itu adalah 436 kJ. Maka energi ikatan NH adalah, nah kalau misalkan diketahui ada delta H pada suatu reaksi yang kita dicari energi ikatan, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari delta H dari energi ikatan gitu ya. Nah, kalau misalnya energi ikatan, rumus untuk mencari delta H-nya, delta H sama dengan sigma dari energi ikatan pada reaksi ya dikurangi dengan sigma dari energi ikatan pada produk gitu. Atau kalau saya tuliskan itu menjadi sigma EI pada di kiri itu dikurangi dengan sigma EI di kanan gitu ya. Berarti kan kalau delta H-nya diketahui kan itu ada plus 97. Berarti saya tuliskan di sini plus 97 ya. Reaksinya kan 2NH3 ya kan. NH3 sendiri itu N sama H-nya, ikatan NH-nya itu ada 3 kan. Ya kan, kalau kita gambarkan itu kan seperti ini. Ya. Kayak gini dia gambarnya. Ya kan, berarti kan satu NH3 aja dia punya 3 ikatan NH. Berarti kalau dia 2 NH3 berarti ada 6. Gitu ya, berarti 6 EI dari NH ya dikurangi dengan yang produknya. Sekarang produknya kan N2 sama 3H2. N2 ya berarti energi ikatan N rangkap 3N nya sebagai 1 ya. Berarti 1 N rangkap 3N ya dikurangi lagi dengan yang H2-nya. 3H2, 1H2 dia punya 1 ikatan H tunggal H. Berarti kalau 3H2 berarti ada 3 ikatannya. 3H tunggal H. Seperti itu. Jadi 97 itu adalah 6 kali NH. Kita akan mencari NH-nya kan ya. Dikurangi dengan 1 kali N rangkap 3N-nya kan 941. Berarti dikurangi dengan 941. Dikurangi dengan 3 kali 4, 36. Ya, hasilnya 1308. Itu ya. Jadi kalau kita tambahkan semua, pindahin ke kiri semua. 97 tambah 941 tambah 1308. Itu menjadi 2346. 2346 sama dengan 6 NH. Sehingga untuk energi ikatan 1 NH-nya itu adalah 2346 dibagi dengan 6, yaitu 391 kJ gitu. Jadi untuk soal yang ini itu adalah yang C. Untuk soal yang ketiga, diketahui reaksi H2O gas itu menjadi 2H gas ditambah dengan O gas. Itu delta H-nya itu adalah 926 kJ. Besarnya energi ikatan rata-rata OH adalah, ya seperti ini, berarti kan sama dengan cara yang nomor 2 tadi ya. Jadi untuk energi ikatan itu, untuk mencari delta H-nya itu adalah energi ikatan total pada reaksi dikurangi energi ikatan total di produk. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini berarti rumusan delta H-nya, ya, delta H itu adalah, ini kan H2O nih, di bagian reaksi ya. Ya, H2O di bagian reaksi, kalau misalnya H2O berarti kan dia punya ikatan OH sebanyak 2 ya. Berarti 2 kali energi ikatan OH. Seperti itu. Dikurangi dengan untuk yang H2, yang 2H sama O-nya kan dia tidak ada ikatan sama sekali karena dia atom bebas gitu ya. Ya, kecuali kalau misalnya H2 seperti itu. Berarti kalau H2 kan H berikatan dengan H seperti itu kan. Atau O2 itu berarti O berikatan rangkap 2 dengan O seperti itu. Tapi kalau dia 2H sama O berarti dia atom bebas ya. Berarti kalau seperti ini dia kan nggak ada ikatannya, berarti dikurangi dengan 0 ya, karena di produknya dia tidak ada ikatan sama sekali ya. Sehingga delta H-nya kita masukin 926 itu adalah 2 kali OH. Sehingga untuk energi ikatan OH-nya itu adalah 926 dibagi dengan 2 yaitu 463 kJ. Ya, sehingga untuk jawaban yang soal ini itu ada yang C. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk ketiga soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Apabila ada pertanyaan atau ada PR yang ingin kalian tanyakan dan ingin dibuatkan videonya, kalian bisa kirimkan soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.